Yang ke-42, makalah yang ke-42 an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia telah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, disenangi untukku dari dunia kalian, ay mahbubatukum mimma bainas samai wal ard, yang dicintai kepadaku dari dunia kalian di antara langit dan bumi, salasun, ada tiga. Ada tiga yang membuat Nabi itu disenangi. Senang. Nabi itu senang dengan tiga hal maksudnya. Nabi senang dengan tiga hal. Pertama adalah atibu, wangi. Jadi Nabi itu wangi, tidak bau, ya, bersih, suci, ya kan? Nabi itu wangi. Makanya kenapa kita disunahkan pakai minyak wangi? Karena Nabi itu wangi. Tidak giginya bersih, telinganya bersih, tubuhnya sipis sehat. Jangankan begitu, dalam sebuah riwayat keringatnya Nabi itu wangi, harum semerbak. Bahkan keringat Nabi itu disenangi oleh istri beliau. Jadi kalau Rasulullah SAW nih ya, pulang dari jihad, pulang dari dakwah, buka pakaian, kaosnya itu diambil oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, lalu diusapkan ke wajahnya. Kenapa? Karena wangi, karena harum. Bukan hanya itu, wajahnya Aisyah ini menjadi semakin cantik, semakin bersinar. Itulah. Jadi kalau kamu pengen seperti itu, ya, nanti punya istri supaya cantik, bersinar, solehah, pulang dari kampus, pulang dari kuliah, pulang dari kerja, silakan buka kaosnya, disuruh istri kamu untuk menyiumi. Misal kalau punya istri, insya Allah pingsan. Beda dengan Rasulullah. Nah, jadi yang disenangi Rasulullah ada, yang pertama adalah wangi, yang kedua an-nisa, wanita. Disenangi Rasulullah itu wanita, ya wanita itu, yang terutama wanita yang solehah tentunya. Ya, perjuangan Rasulullah dalam dakwah itu berhasil karena didampingi oleh wanita solehah, Khadijah binti Khuwailid. Strata ekonominya kuat, cantik, solehah, membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ju'ilat qurratu aini fis sholati, diberikan ketenangan di dalam sholat. Jadi kalau Nabi ingin tenang, sholat. Banyak masalah, banyak hajat, gelisah dalam hidup, sholat. Maka dengan sholat itu tenang hatinya. Inilah tiga yang disenangi oleh Rasulullah, yaitu wangi, wanita, dan ketenangan di dalam sholat. Kemudian sekarang ketika itu dalam sebuah majlis, ya, Rasulullah bersama sahabat. Lalu para sahabat-sahabat yang dekat ini pun mengatakan apa yang membuat senang dalam hidupnya. Kalau Rasulullah kan tiga, sahabat-sahabat juga tiga, cuma beda tiganya. Yang pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Wahubiba ilayya minad dunya, disenangi kepadaku dari dunia, salasun, tiga juga. Jadi Abu Bakar ini mengatakan yang buat dia senang dengan dunia ini ada tiga. Kenapa? Karena dihidupkan di dunia, maka kesenangan ada tiga. Kesenangan Abu Bakar itu apa? An-najru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat wajahnya Nabi, memandang wajahnya Nabi. Inilah yang membuat siapa? Abu Bakar ini senang dalam hidupnya. Jadi melihat wajah Nabi. Ya, melihat wajah Nabi. Kemarin berapa pertemuan ngaji di mana tuh? Di Gandaria. Pak Haji Musli itu menegur salah seorang yang ngaji itu tidur. Yang kedua, dia tegur ngaji itu megang handphone. Jadi makanya santri ini kalau bisa lagi ngaji itu jangan megang handphone, lihat wajah Abi atau lihat kitab. Ya,
Kecuali ada hal penting, misalnya ada telepon dari orang tua, itu beda ya. Itu etika, adab namanya. Jadi ilmu itu manfaat ketika kita melihat kitab yang kita baca dan melihat guru yang ngajar. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang dipelajari, maka sulit meraih ilmu manfaat. Itu etika akhlak dalam ngaji itu. Itu dia beliau negor ya. Kalimatnya luar biasa. Orangnya ahli ibadah, ahli dakwah, dan sangat dermawan. Sangat dermawan. Masya Allah. Kembali lagi, jadi penyebab yang membuat Abu Bakar itu senang dengan dunia, pertama adalah melihat wajahnya Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Infaqu mali ala Rasulillah SAW. Meninfakkan harta saya untuk Rasulullah. Jadi beliau itu ya lebih senang kalau hartanya diberikan pada Nabi. Kenapa? Karena kalau diberikan kepada Nabi adalah untuk apa? Untuk dakwah, untuk berjuang, untuk wakaf, untuk sedekah, untuk amal jariah yang mengalir pahalanya. Makanya hartanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW menyatakan, hai sahabat-sahabat, siapakah yang mau beramal jariah pada saat ini? Terserah berapa maunya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ya Rasulullah, seluruh hartanya saya berikan untukmu. Seluruh hartanya? Iya. Allahu Akbar. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana dengan keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Saya punya Allah dan engkau Rasulullah. Itu yang membuat hartanya Abu Bakar itu harta yang bermanfaat. Luar biasa. Jadi senang hatinya itu kalau hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Lalu yang ketiga yang membuat kesenangan dalam dirinya Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika antakuna ibnati tahta Rasulullah SAW. Ya, putriku di bawah naungan Rasulullah. Apa maknanya? Anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang solehah yang cantik itu menjadi apa? Menjadi istrinya Rasulullah SAW. Dan itu terbukti. Akhirnya putrinya Abu Bakar As-Siddiq menjadi istrinya Rasulullah SAW yang paling cantik, yang perawan, yang gadis, yang cerdas. Kecerdasan ini membuktikan banyak hadis-hadis diriwayatkan dari putrinya Abu Bakar, yaitu siapa? An Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Ini tiga ya. Tiga yang membuat senang Abu Bakar. Memandang wajah Rasulullah, berinfak hartanya untuk Rasulullah, dan putrinya di bawah naungan Rasulullah, menjadi istri Rasulullah. Lalu Umar sedang duduk begitu pun ngomong, sodakta ya Abu Bakar, benar engkau ya Abu Bakar. Wahuiba ilayya minad dunya salasun. Aku pun senang di dunia ini, disenangi di dunia ini ada tiga juga. Ketiganya beda-beda lagi. Apa tiganya? Al-amru bil ma'ruf, wan nahyu anil munkar, wasabul qalaqu. Yang pertama amar ma'ruf. Jadi Umar bin Khattab ini ya, kesenangan dunia ini adalah ketika dia memerintahkan orang berbuat baik. Supaya sholat, supaya zakat, supaya puasa, supaya ngaji, supaya baca Al-Quran. Nah kesenangan itu mengajak orang berbuat baik. Kebaikan, perbaikan. Yang kedua, an-nahyu anil munkar, melarang dari kemungkaran. Jadi Umar bin Khattab ini yang buat dia senang hatinya adalah ketika dia melarang orang berbuat maksiat, melarang orang berbuat munkarat, melarang orang berbuat judi, ya, zina, mabok, maksiat, dilarang. Nah, itu yang sangat disenangi oleh Umar. Lalu yang ketiga, yang ini yang unik nih. Apa itu? As-saubul khalaqu, pakaiannya jelek. Ay al-bali, compang-camping. Bahkan diriwayatkan lahu kana fi jabbatu arba'a asaratin raqatin. Pakaian jubahnya ada 14 jahitan. Padahal kita tahu Umar bin Khattab ini Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khattab ini khalifah yang luar biasa
Bahkan 2/3 dunia ketika beliau menjadi Khalifah Rasyidin, yaitu dikuasai oleh Islam. Umar bin Khattab. Tapi pakaiannya bagaimana? Pakaiannya jelek, pakaiannya compang-camping, ada 14 jahitan di jubahnya. Ya Allah, padahal pemimpin presiden. Sekarang nggak mungkin ya. Tuh. Jadi 3 yang buat kesenangan Umar bin Khattab: amar ma'ruf, nahi munkar, pakaian yang buruk. Berarti dia sangat rendah hati, bukan gak mampu beli. Karena pemimpin itu nanti tanggung jawab di akhirat, takut khawatir. Lalu